Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukran lillah. Shalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ah. Wa la haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa atimmul hajja wal umrata lillah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-umratu ilal umrah kafaratul lima bainahuma. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu, para calon tamu Allah, tamu Rasulullah, para kesepuhan, wabil khusus Sohibul Bait, juga pengurus daripada keberangkatan umroh CDM yang saya hormati, mudah-mudahan semuanya ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Pada hari ini kita bisa berkumpul untuk memanjatkan yang ada hubungannya dengan ibadah umroh yang akan kita laksanakan. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Salawat dan salam senantiasa mudah-mudahan Allah limpahkan kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat dan salam Allah limpahkan kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kemarin tidak ikut di Sinang Barang berapa orang? Cuma Ibu satu orang, Bapak belum? Bapak belum. Ada 5 lagi dalam perjalanan. Pak Heri dan keluarganya. Udah pernah belum? Ya udah 6 kali umroh sih. Enggak, maksudnya udah waktu di sana. Enggak ikut. Biasanya baru udah. Sambil menunggu ya, nanti bisa sambil tanya-tanya. Bapak Ibu, saya udah dapat bocoran daripada rencana perjalanan ibadah umroh. Ya. Alhamdulillah, saya kemarin berangkat baru 10 hari, jadi masih hangat-hangat, situasinya masih terupdate di sana seperti apa sekarang. Ya. Pesawat Saudi sekarang kebijakannya tas yang kecil tidak boleh dibawa ke kabin. Jadi tas itu dua-duanya masuk bagasi. Yang jadi perlu catatan, tas yang masuk bagasi tidak boleh membawa power bank. Jadi kalau ibu bapak bawa power bank, dibawanya ke tas tenten aja, yang dibawa ke kabin.
Adapun kayak kabel-kabel yang lainnya boleh, yang tadi itu colokan-colokan. Nah, kemudian tas yang dibawa ke kabin tidak boleh ada barang tajam, gunting buku, gunting pisau, tidak boleh. Aturannya air pun di atas 100 ml tidak boleh. Tapi asalullah kanyaman boleh. Saya melihat Pak, Garuda sama Saudi itu, kalau Garuda nanti di sananya akan mendaratnya memang di Jeddah, tapi masuknya di terminalnya terminal haji, yang mana pemeriksaannya lebih ketat. Adapun kalau pesawat Saudi nanti mendaratnya di King Abdul Aziz itu bukan di terminal haji, jadi bawaan rada bebas. Itu yang gua rokok kemarin di Garuda kena razia semua, yang di Saudi aman. Bahkan air jam-jam pun saya bawa di koper besar, ada 10-15 botol, di tenteng juga saya bawa, aman juga. Jadi Saudi itu lebih aman. Amin. Ya, kalau mungkin fasilitas Saudi dengan Garuda tidak jauh, cuma mungkin nanti pelayannya aja, pramugarinya aja kadang pas orang Saudi, kadang-kadang orang Indonesia. Ya kalian yes no kudu apalah bukan. Ya, Arab ya. Bapak Ibu, mungkin sampai di bulan Agustus cuaca masih agak panas, tapi udah mulai berkurang. Dari musim haji udah dari 50 udah ke 40, udah di 35. Mudah-mudahan di bulan Agustus nanti di tanggal 26 tidak terlalu panas. Ya. Kalau melihat perjalanan di sini, programnya kita ke Madinah dulu, baru ke Mekah. Ada minusnya, Bu. Kalau ke Mekah dulu repot dari sini. Kita ngambil mikot yang istimewa kan, yang ahsan, yang lebih bagus di Yulamlam di pesawat. Kemarin saya di ruang tunggu jamaah udah pakai kain ihram semua, ke bawahnya aja, atas pakai baju. Di Yulamlam tinggal buka baju, buka celana dalam, buka kaos. Plusnya ke Mekah langsung capek. Setelah 5 hari di Mekah baru berangkat ke Madinah istirahat, datang ke Indonesia nyantai. Kalau kita ke Madinah dulu memang enaknya tidak repot, harus pakai ihram di pesawat karena kita belum umroh. Ya, berangkat kita ke Madinah menyesuaikan kondisi Arab Saudi dengan Indonesia kan beda. Waktu yang berbeda 4 jam tentunya beda. Ya. Dan nanti pasunahan sebelum ihram bisa dilaksanakan. Mandi dulu, ya, sholat sunnah dulu. Kalau dari pesawat kan ribet, nggak bisa. Nah, ini sebenarnya lebih tertib ke Madinah dulu. Cuma nanti datang ke Mekah kita langsung umroh, pulang dari Mekah masih capek langsung pulang. Itu ada min plusnya, tapi sama-sama ya indah lah kalau ke sana itu. Sekalipun capek tidak akan bosen, bahkan capek tapi nikmat. Kemarin saya buat jamaah 39 orang, 39 sama saya, sama motor jadi 40. Alhamdulillah Mekah Madinah imut ke papai, termasuk Buhairo, termasuk di Madinah, di luar Tepel ke Jabal Malaikat, ke Badar, ke Thaif, ke tempat-tempat lain. Mempeng di itu kajian mayat deui, patungan deui. Alhamdulillah apa-apa. Para jamaah,
ini kan ada yang belum manasik. Kemarin ada jamaah anaknya di RUT PLN belum pernah manasik, ikut umroh. Dia belum, istrinya belum paham gitu. Kata saya, ini mau ke Madura apa mereka Mekah ya? Mau perakan ibadah setiap mau sholat apa Pak Ustaz ini? Tidak apa. Nah makanya kan wajib kita paham tentang ilmu yang ada hubungannya dengan umroh. Jangan sampai ongkosnya mahal, ibadahnya salah. Bahkan ketika kita berangkat ke tanah suci tidak paham dengan ilmu manasiknya, lain naik nalebur dosa karena kahrobarosa. Tidak paham mana sholat jamaah takdim, jamaah takhir, mana yang dikosor, mana tidak. Kemudian tidak paham mana yang diharamkan ketika orang sudah melaksanakan niat untuk umroh dengan berihramnya. Nah, insya Allah nanti kalau yang belum pernah ikut manasikan ini dibaca-baca aja sambil mungkin sekilas akan saya bahas. Ya. Bapak Ibu, umroh, orang yang melaksanakan umroh adalah panggilan Allah. Kalau tidak dipanggil tidak akan ke sana. Makanya saya di doa terakhir, doanya Allahumma ballighna ilal Makkahil Mukarramah wa ilal Madinatil Munawwarah fi hadhihi sanah miroron. Make miroron loh. Hayang bolak-balik dina tahun teh, lain satahun sakali. Ternyata alhamdulillah di cepet gitu bisa berangkat. Ya. Udah mulai nih. Masjid Al-Mutakin asup ke jero. Masuk sampai gang Berantas ke kanan. Jauh ke jero. Ke jero ke orang seroknya. Tunggu dulu lah. Atau Pak Haji Sarif ke situ ngejemput. Enggak masuk aja dia nanti kan di situ di papai. Saya serok. Pak, dia mah masih dia yang tapi jauh kan pakai motor. Hah? Jangan serok ke setan. Anak mobil motor. Motor. Oh mobil. Mobil di paling juga. Ya mobil kita pakai bang kita di HJD itu. Dengan Pak Entah di situ aja kayak motor. Dia masih dijemput tikungan lo. Seperti apa di hotel, seperti apa di tempat-tempat wisata di sana, seperti apa, termasuk teknik membawa air jam-jam supaya aman seperti apa. Itu tidak ada di kitab. Ya, yang ada di kitab hanya menjelaskan tentang syarat rukun umroh. Tapi teknis-teknis yang lain nggak ada di kitab. Makanya harus ada manasikan itu, bukan hanya paham tentang ilmu ibadahnya. Nanti kalau di hotel seperti di mana, kan ada yang nggak biasa naik eskalator, ada yang nggak biasa naik lift, kadang-kadang bingung. Kemudian nanti di Masjid Nabawi, di Masjidil Haram setiap waktu akan melaksanakan sholat jenazah. Bahkan kalau ada hari Jumat akan melaksanakan sujud tilawah. Kalau tidak apa dari awalnya, ribuh ayo ruku, ayo sujud. Nah, makanya adanya manasik ini supaya paham. Ya, jadi sekilas pengertian dan ketentuan umum umroh itu berkunjung ke Baitullah untuk melakukan tawaf, sa'i dan tahallul dengan ketentuan tersendiri. Kemudian dijelaskan ada umroh wajib, ada umroh sunnah. Umroh wajib itu umroh yang pertama kali dilaksanakan, ataupun yang sudah beberapa kali tapi dinadarkan. Lamun sawah laku naik umroh nazar wajib tuh, ya sertifikasi keluar naik umroh kudu tak. Adapun umroh yang kedua kali dan selanjutnya hukumnya sunnah.
Makanya nanti ketika kita melaksanakan umroh itu di sana dari travel itu minimal kita akan difasilitasi 2 kali umroh. Dengan pertama kita mikot di Bir Ali dari Madinah, tawaf sa'i tahallul. Kemudian yang kedua kalinya ketika kita city tour kota Mekah, nanti kita akan ngambil mikot di Masjid Ji'rana, kembali ke hotel, tawaf sa'i tahallul, nanti 2 kali kita umroh. Sedangkan kita nanti 5 hari di Mekah. Kalau kita tidak mengambil lagi mikot untuk umroh, sayang ya. Nah, nanti ibu bapak bisa ngambil mikot ke Tanaim, ke Masjid Siti Aisyah. Kalau naik taksi itu 4 orang 60 real, masing-masing 15 real. Tapi kalau banyakkan biasa saya charter mobil yang agak gede, misalkan yang isi 10 orang, itu bisa nanti. Ataupun nanti kalau kita ke Thaif, pulang dari Thaif, kita akan istirahat di Kornul Manazil, bisa ngambil mikot lagi. Ya, jadi ketika nanti di sana Bapak Ibu, sebenarnya kita itu bisa umroh sampai 4 kali. Bahkan kalau tidak capek mah bisa sampai 5 kali selama kita di kota Mekah melaksanakan umroh. Kalau di Madinah nggak ada umroh. Di Madinah itu hanya ziarah kepada Rasulullah. Paling nanti kita berdoa di Raudhah dan ada city tour kota Madinah. Ya. Nah, ini jadi syarat umroh Islam balik berakalnya halaman 2, merdeka dan mampu untuk biaya, dan di sana termasuk yang ditinggalkan. Sehat jasmani rohani, kemudian perjalanan yang ditempuh dalam keadaan aman. Kenyawa dalam ke Amerika di kayak dulu ya, terhalang dengan corona, dengan covid, nah, berarti tidak aman. Nah, ini yang halaman 3, lihat lagi, rukun umroh adalah rangkaian kegiatan yang harus dilakukan secara beraturan dan tidak boleh ditinggalkan. Bila tidak terpenuhi maka umroh batal, yaitu berihram dan niat dari umroh dari mikot. Ulangi 1 kali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma umrotan. Labbaik Allahumma umrotan. Aku sambut panggilanmu. Aku sambut panggilanmu. Ya Allah, ya Allah, untuk berumroh. untuk berumroh. Nah itu, ataupun yang satu lagi, nawaitul umrota Nawaitu wa umrotan. ahramtu biha lillahi ta'ala. Aku niat umroh Aku niat dengan berihram dengan berihram karena Allah Ta'ala. karena Allah Ta'ala. Bapak Ibu, orang umroh yang penting awal niat, di situ paham bahwa kita niat, tidak baca apa-apa pun sampai pulang sah umrohnya. Yang penting tawaf sa'i tahallulnya dilaksanakan. Adapun ada juga yang suka ketika mau tawaf, niat saya tawaf umroh 7 keliling karena Allah, niat saya sa'i 7 putaran karena Allah. Tidak diniat pun nggak apa-apa. Kenapa? Karena ibadah umroh, ibadah paket, ketika sudah niat di awalnya untuk berihram berumroh, maka itu sudah termasuk di dalamnya. Seperti kita mau sholat zuhur, asal di awalnya takbiratul ihram kita niat sholat zuhur, tekudu niat ruku, niat sujud, diniatan tiap tekudu, karena sudah termasuk di dalamnya. Tapi kalau mau diniatin nggak apa-apa, kecuali kalau kita sudah beres melaksanakan umroh, mau tawaf sunnah, niat saya tawaf sunnah 7 putaran karena Allah, tawaf 7 putaran, itu karena sudah di luar umroh. Tapi ketika kita sudah niat dari awalnya untuk melaksanakan umroh, itu sudah termasuk sa'i, sudah termasuk tawaf, sudah termasuk sa'i dan tahallul. Yang penting dilaksanakan. Nah, ya. Nah, di sini ada untuk bapak-bapak memakai pakaian yang tidak berjahit. Bagi wanita memakai pakaian yang menutup aurat. Jadi menutup aurat kita paham dari pergelangan ibu-ibu harus tertutup. Yang lebih aman pakai menset, pakai sarung tangan yang telapak tangannya terbuka. Pakai kaos kakinya jangan yang pendek atau ketinggali, yang panjang aja.
Ya, kenapa? Karena nanti ketika di perjalanan kita sudah nggak pakai mukena, datang waktu sholat cukup dengan pakaian yang kita pakai, yang penting menutup aurat. Ya. Jadi bapak-bapak nanti hanya 2 helai kain ihram yang kita pakai. Kalau ibu-ibu bebas, mau warna putih, mau pakai batik, mau warna yang apa saja. Cuma galibnya biasanya ketika kita niat mau melaksanakan umroh pakai warna putih biasa. Yang penting pakaian yang menutup aurat dan bersih. Untuk bapak-bapak ini yang ribet, harus memakai kain ihram. Dari mulai beralih, dari mulai Madinah sampai ke Mekah itu kurang lebih 7 sampai 8 jam. Jadi lumayan agak lama memakai pakaian ihram, memakai baju, memakai kaos, memakai celana dalam, memakai peci. Oh, ya. Nah, kalau untuk ibu-ibu bebas, yang penting menutup aurat. Kemudian masih halaman 3, disunahkan sebelum berihram memotong kuku, merapikan kumis, mandi sebelum pakai pakaian ihram, sholat pakai wangian, sholat 2 rakaat gini. Karena kita ke Madinah dulu, ya di Madinah nanti misalkan hari terakhir, ya. Nah ini hari Ahad, ya di sini tanggal 31 Agustus. Jamaah kan check out dari hotel itu setelah makan siang sekitar jam 2. Dari mulai mungkin jam 11 ataupun sebelum jam 11 jamaah mandi sunnah. Niat saya mandi sunnah ihram. Kemudian kita memakai wangi-wangi. Bapak-bapak ya, ibu-ibu nggak usah pakai wangi-wangi. Kemudian memakai pakaian ihram. Setelah itu sholat zuhur di Masjid Nabawi, kemudian makan siang, berkumpul di lobi, ya, berangkat menuju Bir Ali. Nanti jam 1 setelah makan siang sampai jam 2 kita di Bir Ali, baru kita berangkat menuju Mekah. Jadi kalau ke Madinah dulu ada sempat untuk melaksanakan sunnah mandi ihram. Kalau di bandara ya wan hese. Ya, nah kalau ke Mekah dulu di Jeddah kan repot juga tempatnya. Tapi kalau ke Madinah dulu kita bisa paginya koper sudah dikumpulkan, sudah diturunkan mungkin dari mulai jam 10, ya. Tinggal kita sisakan saja pakaian ihram, kita mandi pakai pakaian ihram, baru berangkat ke Masjid Nabawi. Pulang dari masjid kita makan siang. Setelah makan siang kita udah naik ke bis, sudah tidak ke kamar lagi. Karena untuk berangkat menuju Mekah yang kita akan mampir dulu di Bir Ali untuk melaksanakan sholat sunnah ihram. Sebenarnya sekalipun tidak turun di Bir Ali, langsung niat aja di situ sah-sah saja. Cuma sunnah sebelum melaksanakan niat ihram untuk umroh, sunnah kita sholat sunnah dulu, sholat sunnah ihram di Bir Ali. Setelah niat baru kita membaca talbiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana
Rabbana atina fid dunya hasanah fid dunya wa hasanah fil akhirati hasanah wa fil akhirati wa qina hasanah adzabannar. wa qina azabannar. Jadi sepanjang jalan itu kita membaca talbiyah paling setengah jam, udah capeun atuh hayo. Nah, nanti masing-masing aja. Yang penting Bapak Ibu ingat, ketika kita sudah niat untuk meniat umroh dengan berihram, ibarat kita sudah takbiratul ihram dalam sholat. Maksudnya gimana? Ketika sudah niat, jangan ngobrol yang tidak ada manfaatnya. Perbanyak kita baca talbiyah, baca Quran, baca istighfar, baca sholawat, apa saja sepanjang jalan. Ulah loba ngobrol. Kalau ada ibu-ibu yang biasa ngobrol, pisahkeun lah dihijikeun. Ya. Jadi habis nanti kan, paling nanti kita akan istirahat di rest area. Kalau tadi tidak di jamaah takdim, maka nanti sholatnya di rest area sholat maghrib. Gini Pak, kalau lihat di Riyadul Badi'ah, jamaah takdim itu boleh dijamaah kalau kita belum mukim. Sedangkan kita di Madinahnya udah melebihi 4 hari 5 hari, berarti kalau menurut paham saya tidak bisa dijamaah ya di situ, kecuali sudah berangkat di perjalanan dari Madinah. Nah, kalau di Madinah kan udah 4 hari. Nah, biasanya nanti kita sholat saja di situ, sholat zuhur, ikut berjamaah. Nanti kita akan berhenti melaksanakan sholat asar, karena pasti di rest area istirahat. Adapun sholat maghrib tidak akan istirahat lagi. Nanti maghrib di jamaah takhir ke waktu isya. Jadi nanti maghrib dan isyanya dilaksanakan di Mekah sebelum kita melaksanakan tawaf dan sa'i. Dari Masjidil Haram kan? Bisa, Ya, malam-malam. bisa di Masjidil Haram sebelum kita masuk, bisa di hotel masing-masing. Enggak, lihat nanti kondisinya aja. Kita Ya. 3 malam itu Ya. ya. Kita jam 3 kalau perjalanan. Ustaz, jadi tadi ada kawankan ya dari awal ya. Ini kan tadi sudah masuk ke Mekah. Yang ini yang di Madinah kan yang momen yang paling penting itu kan kita pengen ziarah ke Rasulullah. Yang Nah, gini Bu, saat itu ada ini kan ini mah global. Nanti akan saya jelaskan di luar ini. Ini mah kan secara global mungkin ya. Jadi kayak kegiatan-kegiatan di sini ada yang tidak dicantumkan, tapi nanti sebenarnya umroh itu bagaimana kelincahan mutawif dan pembimbing. Lamun mutawif pembimbing nah HSW aku jamaah HRS kalian. Kalau mutawif pembimbingnya tegas, jam sekian bangunin, jam sekian bangunin, insya Allah jamaah juga akan ikut. Ya. Iya, kalau nggak tegas mah Bu, udah genahan atau hari di hotel teh. Dia nggak mau tahu mainnya balon Jawa ya. Iya, soalnya kan dapat diskon dari kopi. Ya nanti ini banyak cerita. Ini untuk yang baru dulu ya, secara global dulu supaya paham, karena ada yang belum pernah manasikan. Dibuka halaman 4, rukun umroh yang kedua adalah tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali dalam keadaan suci. Bapak Ibu, pastikan ketika kita sudah datang di kota Mekah, di hotel sebelum kita berangkat ke Masjidil Haram, kita pastikan punya wudhu. Karena tawaf harus punya wudhu. Berbeda dengan sa'i. Kalau sa'i itu batal wudhu nggak apa-apa, cuma sunnah punya wudhu. Tapi tawaf wajib kita harus punya wudhu. Adapun tawaf itu syaratnya dijelaskan di sini: menutup aurat, dalam keadaan wudhu, suci pakaian dari najis, Ka'bah harus berada di sebelah kiri, mulai dari Hajar Aswad, 7 kali putaran dilakukan di dalam Masjidil Haram. Dah ada orang mata apa tuturkeun we anu mimpin. Itu patokanana. Jangan sok tahu. Ya, oh saya udah tahu, geus nyasar. Bapak Ibu, Mekah Madinah itu satu, jangan ada sombong. Kalau bilang udah sama saya tahu, geus nyasar pasti maka panggil kalau di situ.
Ya, kedua di sana itu makanan jangan bilang nggak enak. Ngeunah we geus. Ya, sekalipun Oke, ini video ya? Ya langsung tinggal bit yang bawah aja. 1, 2, Ya. 1, 2. Oke. Ya, silakan. CDM oke. CDM oke. Ya video ya Tal. Iya. Udah. Belum di stop. Enggak apa-apa. Nanti dipotong aja. Bumbu ini Pak, bumbu Sukabumi. Ikan ini cepecak ini. Oh, Ini cepecak. Yuk, makanya.